Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya sajalah kita masih boleh dipertemukan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Pencuri buah mangga, begitu judul cerita kita mengawali perenungan malam hari ini. Diceritakan ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak lelaki berumur sekitar 10 tahun. Nama anak itu Markus. Mereka tinggal bertetangga dengan seorang pria yang tinggal sendirian. Pria itu namanya Andreas. Dia gemar bercocok tanam. Halaman rumahnya dipenuhi oleh berbagai tanaman. Tapi yang paling menarik hati Markus adalah pohon mangga yang ada di tengah halaman. Kalau tiba musim berbuah, maka butir-butir buah mangga yang bergantungan di pohon itu sungguh menggiurkan. Suatu hari, Markus pulang sekolah, dia melewati rumah Pak Andreas, tetangga mereka itu. Langkahnya terhenti, matanya terbelalak ketika melihat deretan buah mangga yang sepertinya sudah matang di pohon itu. Markus bergumul, dalam hatinya ada peperangan antara suara yang mengatakan, "Ayo ambil, itu nikmat," dengan suara yang berkata, "Jangan, itu dosa." Akhirnya suara yang mengatakan jangan kalah oleh suara yang berkata ayo ambil. Maka setelah menengok ke kiri, ke kanan, dan yakin bahwa tidak ada orang yang melihat, Markus menaiki pagar dan lompat ke halaman rumah Pak Andreas. Dia menunggu sejenak, lalu pelan-pelan mengendap menuju pohon mangga. Di bawah pohon mangga dia berhenti, mengatur nafas. Menengok lagi ke kiri, ke kanan, melihat ke arah pintu rumah. Aman, tidak ada orang. Dengan sangat hati-hati mulailah Markus memanjat pohon mangga itu. Perjalanan naik untuk sampai ke dahan di mana buah-buah mangga itu seperti sedang menunggu untuk dipetik terasa lama. Markus mengulurkan sebelah tangannya untuk memetik buah mangga terdekat. Berhasil. Tapi sekarang dia bingung. Mau disimpan di mana buah mangga itu? Kalau dimasukkan ke dalam bajunya, pasti bajunya akan kotor kena getah. Di tengah kebingungan itulah Markus mendengar suara orang berkata lembut dari bawah pohon. "Nak, jatuhkan saja buah mangga itu. Turunlah dengan hati-hati, jangan sampai engkau yang terjatuh." Ketika Markus menengok ke bawah, dia melihat Pak Andreas yang berbadan tinggi besar dan berewokan itu sudah berada di bawah, mengulurkan kedua tangan untuk menjagai Markus. Pelan-pelan, Markus turun dan disambut oleh uluran tangan Pak Andreas. Setiba di bawah, Markus cuma bisa tertunduk malu karena ia tertangkap basah sedang mencuri mangga. Sambil mengusap kepala Markus, Pak Andreas berkata, "Kamu tidak apa-apa kan, Markus? Lain kali kalau Markus kepingin mangga, bilang saja sama Om, pasti akan Om bagi. Ayo, ikut ke rumah. Kita ambilkan buah mangga untukmu dan papa mamamu." Ibu bapak, saudara-saudara, saya membayangkan seperti itulah perasaan Zakheus.
bahkan pasti lebih dari itu apa yang dirasakannya. Ketika Yesus berdiri di bawah pohon ara yang dipanjat Sakeus, pastilah hati Sakeus sang kepala pemungut cukai itu berdebar-debar. Rasa malu dan takut berkecamuk. Mungkin dia membayangkan bahwa Yesus akan memaki-maki dia, akan menyumpahi dia, sama seperti orang-orang dan rabi-rabi Yahudi lain. Maka betapa terkejut sekaligus lega hatinya ketika mendengar apa yang Yesus katakan. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus bertahun-tahun hidup kesepian sekalipun kaya raya. Hidup dalam penolakan, dikucilkan karena pekerjaan yang dipilihnya menjadi kepala pemungut cukai. Dipandang hina oleh bangsanya sendiri karena dianggap pengkhianat, kaki tangan penjajah. Saudara, berapa banyak orang yang juga hidup kesepian, ditolak, dikucilkan, dipandang hina karena keterbatasan yang mereka miliki. Karena dianggap tidak normal, dinilai menyimpang dari norma-norma yang berlaku umum dalam masyarakat dan yang sebagainya. Bagaimana respon Sakeus? Lukas 19 ayat 6 mengatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dilanjutkan ayat 8. Sakeus berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, apa intinya yang membuat Sakeus berubah seperti itu? Tidak lain karena ada penerimaan yang tulus yang Yesus nyatakan kepada Sakeus. Serupa dengan penerimaan yang dialami Markus dari Pak Andreas. Ketika orang merasa ditolak, dikucilkan, dijauhi, dia bisa jatuh pada kekecewaan dan jadi semakin jahat, semakin jauh dari pertobatan. Tapi ketika ada penerimaan yang tulus, maka terbukalah pintu bagi pertobatan, bagi perubahan yang mendatangkan kebaikan, bukan cuma bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Mari kita mau menerima satu terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita bersyafaat. Bapa di sorga, ketika kami dengan tulus memperhadapkan hidup kami pada firman-Mu, maka kami memohon pengampunan kalau di sana sini kami juga mungkin suka menolak, mengucilkan, memandang hina orang yang kami anggap tidak normal, yang kami nilai menyimpang dari norma-norma yang berlaku umum dalam masyarakat. Tuhan, kasihanilah kami. Maka kami juga mohon agar kami diberi kekuatan, hikmat, agar sungguh-sungguh mau dan mampu saling menerima sama seperti Kristus sudah menerima kami. Agar dengan demikian pintu pertobatan yang mendatangkan kebaikan boleh selebar-lebarnya terbuka. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi umat manusia di dalam melawan pandemi yang masih melanda di sana sini. Bahkan di beberapa negara
persebarannya semakin dahsyat. Khususnya kami berdoa agar negara-negara kaya mau berbagi dengan negara yang tidak mampu, sehingga vaksinasi juga bisa dilakukan di negara-negara tersebut. Kami juga mohon agar urusan vaksin dan vaksinasi tidak dijadikan sekedar urusan bisnis, tapi sungguh-sungguh menjadi urusan kemanusiaan demi kebaikan umat manusia. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Selain upaya untuk mengatasi pandemi, kami juga berdoa bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga lain guna menolong, guna membantu para korban bencana alam, baik di NTT maupun di daerah-daerah lain. Khususnya juga gereja yang mau memberi diri Tuhan pakai menjadi alat damai sejahtera di tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi terpeliharanya kedamaian di dalam keadilan dan kebenaran. Juga buat gerakan-gerakan yang mau mengacaukan kesatuan dan persatuan bangsa. Mampukanlah pemerintah, TNI dan Polri untuk bisa mengatasinya dengan benar. Kami berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami kaum muslim yang sedang menjalani ibadah puasa. Tuhan tolong agar mereka dapat menjalaninya dengan segenap hati, sehingga makin mengasah ketulusan, makin mengasah kemurnian hati mereka. Kami berdoa khususnya juga untuk pemberlakuan larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah. Kami tahu tidak gampang untuk cukup banyak orang, tetapi itulah yang sepatutnya dilakukan di tengah masa pandemi ini. Kami berdoa untuk para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Khususnya kami berdoa bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan karena kanker yang dideritanya, seperti Ibu Damayanti, Ibu Lina Sucipto. Kami juga berdoa untuk mereka yang harus menjalani tindakan-tindakan operasi, baik ketika tindakan dilakukan maupun pasca operasi, seperti yang telah terjadi atas diri Ibu Yanti Wijaya yang menjalani operasi panggul. Kami berdoa bagi pemulihan kesehatan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu dengan rencana-rencana pernikahan yang mereka akan tempuh di beberapa waktu mendatang ini. Kiranya Tuhan juga yang turut campur tangan di dalam penyelenggaraan baik kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan maupun resepsi keluarga yang akan dilakukan. Bapak, sebentar kami akan beristirahat, maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, sehingga kami semua besok boleh terbangunkan dengan kondisi kesehatan yang semakin terbarui, dan kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.